wabarakatuh. Saya Harmiati Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TK Seatap 22 Belopa, yaitu sekolah ini terletak di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Lu. Sebelum kita masuk ke materi, sekarang kita latih tingkat kefokusan teman-teman. Siap teman-teman. Ibu ini bisa kita bantu kan? Siap, Bu. Siap. Tidak muncul ini teman-teman. Nah, sekarang apapun yang saya katakan, teman-teman wajib mengikuti. Oke? Oke, Bu. Oke. Saya ulang ya, apapun yang saya katakan, teman-teman wajib mengikutinya. Jadi, caranya, jika saya menyebut kata sapi, 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 teman-teman juga mengikutinya. Jika saya mengatakan kata kuda, 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 teman-teman juga mengikutinya. Siap? Siap. Siap. Oke, kita mulai ya. Ya. Sapi, sapi, sapi. Sapi, sapi, sapi. Kuda, kuda, kuda. Kuda, kuda, kuda. Kuda. Sapi, sapi. Sapi, sapi. Kuda, kuda. Kuda, kuda. Kita ulang lagi ya. Sapi, sapi, sapi. Sapi, sapi. Kuda, kuda, kuda. Kuda, kuda, kuda. Kuda. Berapa banyakkah jumlah sapi? Berapa banyakkah jumlah sapi? Coba Ibu Nur Hidayah bisa menjawab berapa banyakkah jumlah sapi? Berapa banyak jumlah sapi? 6. Ya, kita ulang lagi Bunda. Kita ulang. Yang fokus, yang semangat. Jadi, apapun yang saya katakan, Bunda-bunda harus mengikutinya. Kita ulang ya. Sapi, sapi, sapi. Sapi, sapi, sapi. Kuda, kuda, kuda. Kuda, kuda, kuda. Priska, coba sebutkan berapa banyak jumlah sapi? Tiga. Berapa jumlah sapi? 3. Jadi, begini Bunda. Dalam permainan ini, kita diarahkan untuk fokus. Dari awal saya mengatakan, apapun yang saya katakan, Bunda wajib mengikutinya. Jadi, jika saya menjawab tadi berapa banyak jumlah sapi, jadi Bunda juga mengikuti kata yang saya katakan. Oke? Iya, Bunda. Bunda. Kalau begitu, sekarang saya masuk ke materi saya. Oh iya, iya siap. Ya. Silahkan, Bun. Ya, hari ini saya akan membawakan materi yaitu perkembangan anak usia dini. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan perkembangan anak usia dini, di mana perkembangan anak usia dini ini adalah perubahan yang dialami anak secara menyeluruh, mulai dari segi fisik hingga sosial emosionalnya. Usia dini adalah masa kritis bagi anak karena periode inilah otak anak akan sangat berkembang pesat dan bisa berubah sesuai bentukan orang tua dan lingkungan. Lanjut. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan anak usia dilihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu dari segi pertumbuhannya dan perkembangannya. Di mana sebelum saya menjelaskan tentang apa itu pertumbuhan, pengertian dari pertumbuhan, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Pertumbuhan dan perkembangan
mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah? Apakah ada yang masih ingat waktu teman-teman bayi? Apakah ada yang sudah bisa berjalan sendiri? Tidak. Atau Tidak, Bunda. ya, atau bisa membaca sendiri? Tidak. Ada yang Tidak. oh iya. Tidak. Jadi ya tentu tidak. Berat tentu tidak. Bayi ajaib, Bunda. Nah, teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, dan kemampuan berjalan dipengaruhi karena adanya kemampuan yang ini, pertumbuhan. Jadi kemampuan berjalan dan kemampuan baca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Kita lihat di sini Bunda, pertumbuhan adalah merupakan proses perubahan yang disertai pembesaran sel atau pertumbuhan memiliki sifat kuantitatif karena bisa dilihat dan diukur menggunakan alat ukur. Sedangkan perkembangan adalah perubahan bentuk atau tipe sel menjadi lebih spesifik atau terspesialisasi dan proses menuju kedewasaan akibat adanya perubahan atau struktur fungsi sel termasuk pembentukan jaringan organ yang dapat menggunakan alat tertentu sehingga perkembangan ini sifatnya kualitatif. Lanjut. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang di sini kita lihat contoh pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu bisa diamati, ini Bunda. Pertumbuhan adalah perubahan dalam jumlah ukuran atau ukuran tubuh atau fisik. Dapat diukur berat badan, tinggi badan, pengukur lingkar kepala dan pengukuran lingkar lengan. Sedangkan perkembangan bertambahnya kemampuan atau keterampilan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, pola yang teratur dan dapat diramalkan, kemampuan gerak intelektual, sosial, emosional. Nah, di sini kita lihat contoh ada dua gambar yaitu contoh pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Di sini pertumbuhan itu bisa diamati dengan jelas. Ketika kita melihat anak bayi, maka kita bisa melihat bagaimana ia tumbuh, terkhusus perubahan yang terjadi pada bentuk-bentuk fisik yang ia miliki. Nah, seperti ini yang ada di gambar ini Bunda, dari anak bayi yang masih duduk, dia tumbuh jadi berdiri, dia tumbuh jadi umur 2-3 tahun dia sudah seperti ini dan sampai umur 4 dan 5 tahun. Di sini kita lihat contoh dan perkembangan. Di sini semisal kita melihat bayi yang kecil yang sudah bisa memegang dotnya, tapi yang belum bisa memegang dotnya, tapi seiring dengan waktu dia bisa sendiri melakukan sesuatu, misalnya dia sudah bisa makan sendiri, dia bisa berjalan sendiri. Nah, hal itu tersebut terjadi karena adanya perkembangan pada diri anak tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu faktor bawaan genetik, faktor kondisi kehamilan ibu, lingkungan, nutrisi dan gizi. Faktor bawaan genetik di sini seperti dari genetiknya ibunya atau dari ayahnya.
ini mempengaruhi faktor pertumbuhannya dari segi tinggi badan anak tersebut. Nah, lanjut. Mohon maaf Ibu, waktu tersisa 2 menit. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya yaitu kepribadiannya, sosial emosionalnya, bahasa, kesadaran, dan beragama. Sebelum saya masuk kesimpulan, adakah teman-teman yang ingin bertanya mengenai masalah atau materi yang saya bahas tentang materi perkembangan Saya anak ingin usia bertanya, Bunda. ya. Ya, silakan Bunda. Jelas suaranya. Ya Ibu, silakan. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menanamkan nilai kepada anak yang anak itu sudah mempunyai karakter yang sudah terbentuk, yang sudah ada. Terima kasih. Terima kasih, saya akan mencoba menjawabnya. Karakter memang tidak bisa dirubah, tapi setidaknya kita bisa memberikan contoh-contoh agar anak itu bisa, agar anak mempunyai kesadaran dalam hal ini. Kita bisa merubah karakter negatif yang sudah terbentuk dari anak, yang sedikit demi sedikit kita bisa merubah karakter negatif dari anak tersebut. Misalnya dari anak yang malas belajar, tapi kita jelaskan ini nak, kita kalau kita malas belajar kita tidak akan menjadi suatu hari nanti kita tidak bisa menjadi apa yang kita cita-citakan. Seperti itu Bunda. Ya. Terima kasih. Apa masih ada teman-teman lagi yang ingin? Baik Ibu, mohon maaf, waktunya sudah habis. Oh, kalau begitu saya tarik kesimpulan dari materi saya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda, tergantung makanan, kebiasaan, faktor genetik, keturunan. Walaupun berbeda, kita harus saling menghargai karena semua itu adalah yang wajib kita syukuri.